Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kreatif konten. Di sini saya akan menjelaskan tentang ayat-ayat ahkam atau ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai hukum-hukum dalam Islam. Al-Quran sendiri adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada utusannya Nabi Muhammad SAW lewat perantara malaikat Jibril. Isinya sebenarnya tidak hanya menjelaskan tentang hukum, ada lebih banyak menjelaskan tentang sejarah-sejarah seperti sejarahnya umat terdahulu, cerita-ceritanya Rasulullah, mukjizat-mukjizat para nabi, dan lain-lain. Ada juga yang menjelaskan tentang seperti sains, kedokteran, lengkap lah. Al-Quran merupakan kitab yang lengkap. Cuman di situ tentu juga ada hukum-hukum Islam, seperti contohnya hukum sholat, wa aqimus sholata wa atuz zakah, kewajiban seorang muslim untuk mendirikan sholat dan juga menunaikan zakat, wa atimul hajja wal umroh, wa atimul hajja wal umrata lillah, laksanakanlah haji, laksanakan umroh. Nah, itu adalah salah satu contoh ayat yang menerangkan tentang hukum-hukum Islam. Nah, sekarang kita akan saya akan menerangkan beberapa ayat yang menjadi atau yang berupa ayat-ayat ahkam. Ada yang secara langsung, ada yang harus melakukan pemahaman lebih mendalam terlebih dahulu. Contohnya yang secara langsung ialah Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Nah, ini adalah merupakan contoh ayat Al-Qur'an yang langsung menerangkan tentang hukum, yaitu hukum untuk melaksanakan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa, kepada kalian semua untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, seperti diwajibkannya berpuasa kepada umat-umat sebelum kalian supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, di dalam ayat tersebut ada lafadz kutiba. Kutiba ini kalau dalam kaidah fikih atau usul fikih, ketika lafadz kutiba ini ditemukan dalam Al-Qur'an yang makna berarti kutiba ini adalah mempunyai arti perintah, kutiba. Nah, perintah atau Al-amr kalau kita temukan dalam ayat Al-Quran perintah dari Allah kepada orang Islam, maka itu seperti wajib. Berarti wajib kepada kita untuk melaksanakan puasa ayyamam ma'dudat, di hari-hari yang sudah ditentukan. Nah, ini contoh ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hukum secara tekstual atau langsung. Ada beberapa ayat yang menjelaskan hukum namun harus melewat pemahaman lebih dahulu atau secara konteks. Contohnya seperti di surah Al-Baqarah itu ada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima faman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Di sini ayat ini juga dikutip oleh Syekh Al-Imam Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Beliau merupakan Sultanul Ulama. Dalam kitabnya Syajaratul Ma'arif, beliau mengutip ayat ini dalam bab fil bab la yutrakul haq li ajlil batil. Sesuatu yang hak tidak boleh ditinggalkan hanya karena ada sesuatu yang batil. Dalam bab tersebut beliau mengutip ayat ini. Kenapa beliau mengutip ayat ini? Karena ayat ini kalau diterjemah seperti ini, Inna sofa wal marwata min syairillah. Sesungguhnya Bukit Sofa dan Bukit Marwah merupakan syiar-syiar Allah atau agama-agama atau kepunyaan Allah. Faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Maka barang siapa yang haji atau umrah, maka tidak berdosa apabila mereka melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah. Ayat ini turun karena waktu itu para sahabat ragu melakukan sa'i. Para sahabat ketika sedang haji atau sedang umroh, mereka ragu melakukan sa'i karena di Bukit Safa dan Marwah terdapat berhala-berhala yang menjadi sesembahan para kaum kafir Quraisy.
mereka ragu, mereka takut kalau melaksanakan sa'i di tempat tersebut dianggap menyekutukan Allah dan menyembah berhala. Maka turunlah ayat ini, faman hajjal baita, barang siapa yang haji di Baitullah atau awi tamaro atau umroh, maka diperbolehkan untuk melaksanakan sa'i. Nah dari sini Imam Izzuddin bin Abdissalam menyimpulkan sa'i itu kan merupakan sebuah hal yang wajib, lalu berhala sesuatu yang batil. Nah sesuatu yang wajib, sa'i tidak bisa ditinggalkan hanya karena adanya sesuatu yang batil, yaitu berhala tadi. Nah itu yang dipaparkan oleh Syekh Imam Izzuddin bin Abdissalam. Dan itu juga yang saya temui yang dipraktekkan oleh ulama-ulama kita pada zaman sekarang ini lebih khususnya. Contohnya dalam fikih Fathul Qorib lah, dalam fikih Fathul Qorib, fikih Syafi'iyah itu kan menghadiri walimatul arsh yang di dalamnya terdapat judi itu kan haram. Tapi kiai-kiai kita sekarang di dalam fikih Syafi'iyah haram, tapi kiai-kiai kita sekarang tetap menghadiri walimah tersebut karena tadi walimah kan sesuatu yang wajib, judi sesuatu yang batil. Walimah tidak bisa ditinggalkan hanya karena ada judi. Takutnya ketika para ulama tidak ada yang menghadiri walimah tersebut, takutnya mereka akan membuat acara yang malah tidak terkontrol. Walimah mereka lakukan dengan cara mereka yang tidak mengetahui hukum Islam, bagaimana hukum Islam, melakukan walimah sendiri, takutnya malah tidak sesuai dengan hukum Islam. Nah itu yang saya temukan di kehidupan ulama-ulama sekarang, yaitu tadi la yusrakul haq li ajlil batil. Sama juga dengan sekolah menuntut ilmu kan wajib, tapi ikhtilat atau pencampuran antara laki-laki dan perempuan itu kan haram. Tapi kita tidak bisa meninggalkan kewajiban sekolah hanya karena satu kelas itu ada laki-laki dan perempuan yang bercampur. Nah itu termasuk la yusrakul haq li ajlil batil. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.